Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balad Supi dan semua warga Nahdien di mana berada. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 9 Januari kita masih berada di Tuban menunggu rute berikutnya. Kita ke Lamongan, Gresik, Surabaya. Terakhir kita akan istirahat di Yogyakarta. Ada hal menarik, kita satu malam di Tuban ini yang terkenal dengan sebutan kota walinya, termasuk di sini ada satu makom makbarah keramat yaitu Sunan Bonang atau Syekh Malim Ibrahim. Beliau seorang ulama, seorang fuqaha, sekaligus seorang sastrawan. Hal yang ingin dibahas khususnya diangkat di tema di Balad Supi ini, saya dengan Musda, salah satu warisan beliau, karya sastranya di Suluk Wujil. Salah satu bait yang ada yaitu dadi wong Jawa kudu jawani. Jadi kita akan bahas hubungan atau korelasi dengan kondisi dakwah kekinian, termasuk di media sosial, dengan konsep teknologi yang ada. Demam media sosial dianggap bisa mengekspresikan segala pemikiran dan kebebasan. Ya, efeknya, risikonya ada satu batas kultur yang dilanggar. Yang tadi niatnya dakwah syiar Islam akhirnya jadi tubrukan atau menghantam. Ini gue satu bait yang luar biasa maknanya kalau kita lihat fenomena sekarang ini. Dadi wong Jawa kudu jawani, itu kaitan dengan kultur budaya kita Nusantara ini. Pendapat panjenengan gimana, Gus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesungguhnya kalau melihat Sunan Bonang secara utuh dari berbagai interpretasi kita pada Kanjeng Sunan Bonang melalui ajaran-ajarannya, ya Kanjeng Sunan Bonang sesungguhnya merepresentasikan salah satu ya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara utuh. Dan di antara karyanya memang syarat dengan nuansa sufistik ya, dari Suluk Wujil itu yang hari ini pun yang masih menjadi bahan ajaran yang terus diinterpretasikan oleh masyarakat kita hari ini menjadi ajaran-ajaran yang sesungguhnya masih tetap relevan ya. Seperti yang tadi di antara interpretasinya bahwa ya dari wong Jawa harus atau kudu jawani. Ya, secara sederhana kita sebagai orang Jawa ya bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari kultur kita sebagai ya orang Jawa yang tentu tidak bisa dipaksakan harus sama dengan Arab, dengan negara atau dengan suku-suku dan bangsa yang lainnya, bahwa kita sudah mengakar sebagai ya orang Jawa. Nah, di Jawa sendiri tentu di situ sudah ada kultur, ada budaya, ada adat istiadat yang sesungguhnya juga ya sedikit banyak sudah tertransmisikan di situ ya ajaran-ajaran leluhur kita. Dan relevannya sesungguhnya dalam konteks dakwah hari ini, misalkan di Suluk Wujil itu bait ke-7, saya bacakan aja karena nggak begitu hafal. Mungkin juga saya salah membacanya, tapi kira-kira
Ya salah satunya misalkan kita bisa telusuri di Suluk Pujil ini di bait atau di larik yang ke-7 yang saya coba bacakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelafalan karena secara kultur saya bukan kultur Jawa, Blasteran. ya blasteran. Saya Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Adol warto tuhu warti kumisum koyo-koyo boruho mangke ki ande-andene awarno dadi kuntul ono topo sajroning wari menengtan keno obah tinggalipun terus ambek sadu angon mamso dirham telu putih-putihe ing jawi ing jero kawaron rakta. Nah, larik ke-7 ini diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh sebagian para cendekiawan bahwa di larik ini Kanjeng Sunan Bonang sesungguhnya sedang mengingatkan para cerdik cendekia, dan beliau mengistilahkannya dengan istilah kuntul. Ya, kuntul itu semacam burung bangau yang ada di sawah, di mana cendekia tersebut hanya menjadikan ilmunya sebagai komoditi dan diperjualbelikan. Nah, saya pikir fenomena ini kalau ditarik ke era kekinian, ini adalah kritik Kanjeng Sunan Bonang pada yang mungkin saya sebagai santri, sebagai ustadz yang kemudian hanya menjadikan ilmunya itu sebagai komoditi, yang dalam prakteknya misalkan hari ini memang sedang tren apa istilahnya membalik pop, di mana dia mohon maaf dari berbagai informasi yang insya Allah valid, untuk sekali tampil saja itu harus ya si pengundang harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian ya intinya bagaimana kemudian ilmunya itu dijadikan ya komoditi. Nah, Kanjeng Sunan sangat mengkritik hal itu, dan juga mungkin di lirik selanjutnya di situ ada tersebut kumisum koyo-koyo woruho. Jadi menggambarkan sosok cendekiawan yang disimbolkan sebagai kuntul ini memiliki sifat yang angkuh, dan orangnya itu apa kalau literasi pesan kemeruh, sok tahu gitu. Dan hari ini bisa dilihat misalkan dari fenomena banyak di medsos, tayangan-tayangan, kajian-kajian yang berbau pembid'ahan, pengkafiran dan lain sebagainya, yang itu sungguh tidak didasari oleh ilmu Allah yang mendalam, sehingga lebih mudah mengkafirkan, membid'ahkan tanpa kemudian dikaji dulu apakah betul ini bid'ah, apakah betul ini kafir dan lain sebagainya. Nah, ulama atau cendekiawan kuntul inilah yang hari ini mungkin ya sangat dikritik oleh ajaran Sunan Kanjeng Bonang melalui Suluk Pujilnya ini. Barangkali itu. Ini guys, kalau kita lihat kronologisnya, tadi satu tema tentang fenomena sekarang kan, jadi seolah bid'ah itu jadi sesuatu yang apa, hal yang lumrah yang mereka ucapkan ketika berbeda pemahaman, berbeda pemikiran dan sebagainya. Kalau kita lihat kronologisnya, ketika para wali Allah ini, para wali songo masuk ke Nusantara, mereka bisa menerapkan atau menyebarkan nilai Islam tanpa menghantam atau berbenturan dengan kultur setempat. Itu poin pertama. Yang kedua, di titik pertengahan masa-masa pergolakan, termasuk kita lihat fenomena di Timur Tengah, ada pergerakan-pergerakan pan-Islamisme dan jadikan Islam sebagai ideologi. Jadi bukan esensinya yang disebarkan, tapi satu paket, termasuk kultur kebiasaan, pakaian dan sebagainya lah gitu. Kita melihat sekarang
Jadi tidak ada pemilahan gitu. Mana inti esensi dari Islam itu sendiri, mana budaya setempat. Ketika kita pakai sarung atau misalkan kita pakai bakar kemenyan, kan dianggap sesuatu yang sedangkan buhur sendiri kan jadi tradisi kan tidak ada cap pembedahan gitu. Jadi maksudnya ini apakah ini fenomena yang serba kebetulan atau by design gitu untuk menghantam karakter budaya kita yang sangat kuat? Iya, ya memang fenomena hari ini yang menunjukkan seperti itu. Tapi sesungguhnya ini kan merupakan kalau istilah Gus Dur itu diantara salah satu kehebatan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini sifatnya yang eklektik. Eklektik itu bisa mencomot sana sini, sehingga ketika telah diuji berbagai pendekatan cara menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya, yang paling efektif adalah yang berhasil ya dakwahnya Wali Songo di antaranya Sunan Bonang ini, karena para beliau itu mampu mengajarkan ajaran Islam tanpa harus bersinggungan dengan budaya. Nah, ini salah satu kearifan dakwah yang harus senantiasa kita teladani, dan mungkin salah satu tafsiran ud'u ila sabil rabbika bil haqqi wal mau'izatil hasanah itu ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu ya hikmahnya itu ya salah satu contohnya dalam tradisi dakwah Wali Songo gitu. Dan ini yang menarik. Nah, ini sesungguhnya berhadapan besar dengan proyek, bukan proyek tapi semacam proyek puritanisasi dan lain sebagainya, yang itu menurut saya sungguh tidak beradab ketika harus dipaksakan diterapkan di Indonesia, dimana kemudian Islam ini harus dipaksa seperti apa yang pernah ada di zaman Rasulullah dengan tafsiran-tafsiran mereka yang tidak bisa. Seperti contoh kasus misalkan tadi, apa sih salahnya bakar kemenyan ya? Atau ya banyak lah budaya-budaya yang sesungguhnya itu sudah khas Indonesia dan di situ juga sudah ada nilai-nilai substansi Islamnya, kenapa harus diubah gitu? Ya kan masalah niat kita sulit kan menerkanya kan. Ketika seorang di depan bersilat bakar kemenyan, kita vonis musyrik dan sebagainya, kita kan sulit menerka apa yang ada dalam hatinya gitu. Iya, makanya ya ini kan gambaran yang tadi disebutkan dalam Suluk Puji Lekajai Sunan Bonang itu, yang disimbolkan sebagai kuntul itu yang salah satu sifatnya ya sok tahu, dalam pengertian memang kalau dikaji secara utuh dasar ilmu para penuduh bid'ah dan kaum takfiri itu ya jauh di bawah ilmunya Wali Songo. Dan mereka menikmati hasilnya kan seperti itu kan? Iya, karena secara ideologi itu kan transnasional yang kemudian masuk mengisi pada ya kehidupan kita di Indonesia ini itu sangat berbahaya. Yang saya pahami kan seperti ini, konteks dakwah Wali Songo itu kan Islamisasi, bukan Arabisasi kan seperti itu. Iya. Bukan berarti misalkan saya hijrah harus merubah segala bentuk kultur kebiasaan yang orang tua kita tanamkan. Ya, maka harus dibedakan antara Islamisasi atau pribumisasi Islam dengan Arabisasi. Ya. Kalau Arabisasi itu kan secara sederhana ya bagaimana kemudian menjadikan kultur di Indonesia ini persis seperti di Arab.
Ya kalau Arabisasi, ya saya pikir kalau hanya sekedar di tampilan seperti Arab, ya saya agak kurang setuju. Misalkan saya harus dipaksa yang memakai baju seperti orang Arab, pakai gamis, pakai apa namanya ini. Ya kalau mereka mungkin ya cocok kan, cocok dengan postur gitu. Postur wajah sementara saya kan di hidung ini pasti orang akan menebak timur jauh kan. Iya. Atau misalkan ya tetangga saya yang notabene misalkan mereka jadi takdirkan Allah Subhanahu wa taala bermata pencarian sebagai petani. Bayang nggak itu? Harus nyangkul pakai gamis atau ibu-ibunya misalkan harus nandur, itu menanam mundur pakai gamis kayak orang Arab. Ya nggak bisa. Ya kalau konsepnya misalkan kita di zaman globalisasi ini perdagangan bebas, kalau jadi passion dalam konteks ekonomi, ya kita nggak apa-apa kan, welcome kan. Iya. Ini yang jadi masalahnya ketika agama ini jadi alat pendorongnya, ini jadi masalah kan. Soalnya kalau tidak cingkrang dengan bahan tertentu, kita tidak dianggap sunnah, seperti itu contohnya. Nah justru ya itu yang saya kritikan sebetulnya, jadi ranah itu juga, bahwa ya agama sebagai komoditi dalam pengertian ya dalil-dalil agama ini ya digunakan untuk memberikan dalil-dalil atas bisnis. Ya sebenarnya itu pure bisnis. Ya jualan celana aja gitu kan. Kalau jualan celana ya udah jualan celana maksud saya gitu. Mau cingkrang mau apa gitu. Tapi kemudian jangan didoktrinkan bahwa celana yang syar'i, yang sunnah itu ya seperti ini adalah sunnah, yang ini tidak sunnah gitu. Dan itu kalau diterus-teruskan ya mohon maaf akan mengkikis budaya kita. Sarung akan hilang, terus apalagi tradisi pakai kopiah seperti ini juga akan hilang. Dan sesungguhnya itu ya sudah sejak dulu saya yakin memang sudah diajarkan oleh para ulama itu. Nah, makanya ya penting untuk senantiasa dan menjaga gagasan Islam di bumi atau organisasi Islam yang pernah diwacanakan oleh Kiai Rahman atau Gus Dur, dan sekarang mungkin berganti baju menjadi Islam Nusantara. Dan itu sudah teruji kok, bahwa Islam yang ada di Nusantara ini dengan segala coraknya ternyata menjadi model yang ideal. Jadi bukti hari ini umat muslim di Indonesia kan terbanyak di dunia. Bahkan belakangan sudah banyak studi-studi dari beberapa negara Timur Tengah ingin belajar tentang Islam Nusantara di Indonesia ini, yang membawa kedamaian, membawa rahmat, kasih sayang, dan terbukti juga ya sangat efektif dalam yang mempertahankan keutuhan bangsa kita. Berbeda dengan di Timur Tengah yang hari ini ya sebagian masih dilanda dengan konflik-konflik internal yang didasarkan atas paham dan ajaran agama. Nah, makanya tertariknya dan salah satu motif saya sendiri ikut ziarah di Baru Songo ini karena yang ingin meneladani itu semua. Dan jangan lupa tonton terus channel Balar Sufi, insya Allah akan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Pemirsa. Kita lanjut nanti di Lamongan dan insya Allah di Ampel. Wallahumma biqillahu min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.